Nah, tapi hati-hati juga, jangan sampai perlakuan kita ke orang-orang ini justru menimbulkan masalah baru. Ya, tukang ST yang susah kayaknya bukan dia doang. Nah itu, nanti akan ada banyak orang-orang yang merasa dirinya lebih susah dan lebih perlu bantuan, dan pasti lebih banyak perlu bantuan yang datang ke dia, yang datang kepada siapapun lah yang bantu. Loh, kemarin lu bantuin orang, kenapa gua enggak? Nah, oke, Ustaz, tunggu dulu. Apa bedanya dengan ketika anak perempuan yang nyamar jadi cowok itu saya bantu di sini juga saya kontenkan? Betul. Nah, bedanya di sini, letak bedanya. Makanya di dalam di masa Rasulullah itu ada kejadian yang sama, Om. Oke. Kejadiannya adalah ada orang yang minta-minta pada Rasulullah. Maka Rasul bilang, sebentar. Rasul nggak langsung ngasih nih. Rasul nyontoin kepada kita bahwasanya kita harus bijak dalam menolong orang. Oke. Jangan juga kita langsung tiba-tiba tolong. Oh, lu kan Muslim, lu kan harusnya baik, lu kan Rasulullah, masa Rasul nggak baik sih? Rasul katakan, sebentar, gini dulu. Kamu punya apa di rumah? Rasul katakan gitu. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Nggak langsung bantu ya? Nggak langsung bantu. Kamu punya apa di rumah? Kan Rasul kan tahu ya seperti apa. Dan orang ini menariknya adalah dia lebih miskin daripada semua orang yang kita tahu kayaknya. Dia bilang gini, aku cuma punya 2 lembar kain. Rasul bilang, bawa ke sini. Setelah 2 lembar kain ini dibawa ke sini, itu katanya adalah satu-satunya ada di rumahnya 2 lembar kain itu. Rasul bilang pada sahabat, siapa yang mau beli ini? Ada yang bilang, ya Rasulullah, saya mau beli dengan harga 1 dirham. Ada Rasul kemudian bilang, bisa nggak ada yang kalian beli 2 atau 3 dirham? Akhirnya ada sahabat yang bilang, saya beli 2 dirham ya Rasulullah. Nah, Rasul dapat 2 dirham. Rasul bilang, 1 dirham. Nah, ini Rasul ngajarin nih. Ini kan manage ya. 1 dirham, kamu beliin makanan buat keluargamu. 1 dirham kamu beliin kapaknya bawa ke sini. Lihat bahwasanya Rasul benar-benar memperkenalkan dia step by step bagaimana dia harus menyelesaikan kehidupan dia. Menariknya lagi, ketika dia sudah beli kapak bawa kepada Rasulullah, Rasul bilang, sini kapaknya. Rasul ambil kayu, Rasul belah jadi 2. Lakukan seperti ini, tempatnya di situ. Nah, ini Rasul bertindak sebagai kepala negara nih. Dia menyelesaikan permasalahan yang sistematik. Nah, ada di situ kayunya, ambil kayu di situ, bawa ke sini. Dan saya tidak mau ngelihat kamu setelah 15 hari baru datang. Jadi Rasul nggak mau setiap hari harus di feeding, terus orang tuh datang pada dia, gimana nih hidup saya gimana. Rasul bilang, jangan datang kecuali 15 hari. Jadi batas evaluasi itu sekitar 2 pekan. Nah, itu bahkan ditunjukkan batas evaluasinya, berapa lama kita menilai orang itu serius atau tidak, berapa lama kita nilai orang tuh mentalnya benar atau tidak, atau ada sesuatu yang harus kita benerin terlebih dahulu. 2 pekan. 15 hari kemudian dia datang bawa 10 dirham. 10 dirham Rasul katakan, sebagian daripada ini beliin pakaian, beliin makanan, setengahnya lagi terserah kamu untuk apa. Beginilah caranya, dan kamu jangan minta-minta. Itu kata Rasulullah. Beautiful. Kenapa? Karena Rasul benar-benar menyelesaikan permasalahan dari mentalnya. Bahwa kamu jangan minta-minta dulu, sementara kamu bisa melakukan sesuatu. Karena ketika kamu masih bisa melakukan sesuatu, lalu kemudian kamu minta-minta, orang lain akan berpikir sesuatu yang lain. Nah, jadi bisa nggak sih kamu buat sesuatu itu supaya orang lain tuh nggak ada fitnah? Dan nanti endingnya, orang-orang ketika mendekati Rasul, bukan lagi untuk belajar agamanya. Betul. Tapi transaksional. Itu problematika. Nah, balik lagi ke masalah Gus Miftah misalnya. Nah, ketika orang datang sana misalnya, kita nggak tahu tentunya niat di dalam hati orang. Tapi ketika itu sudah terjadi terus-menerus, maka wajar aja ketika ada orang yang berpikir mereka datang ke sana memang untuk laris. Seperti misalnya kasus ketika kampanye partai. Iya, pasti atau dong. Misalnya mohon maaf nih, PPN naik 12% kan gitu kan ya. Lalu ketika pemerintah bilang nggak apa-apa, nanti kita akan address pada orang-orang miskin dengan BLT. Ini bukan sesuatu yang baik. Karena kenapa? Bantuan langsung tunai itu sama aja kayak menghilangkan dependensi orang. Menghilangkan orang untuk berusaha, seolah-olah tuh bisa menyelesaikan permasalahan, padahal tidak sama sekali. Harusnya pendidikannya, lapangan pekerjaannya. Begitu ya. Konteksnya seperti Rasul tadi itu ya. Betul. Dan pemimpin tidak harusnya ikut-ikut campur dalam urusan individual seperti ini. Karena kalau kita bagi lagi, penyelesaian masalah itu ada 3 tahapan, ada 3 lapis, Om. Yang pertama adalah lapis individu, yang kedua lapis masyarakat, yang tentunya punya lebih banyak resources daripada individu. Yang ketiga adalah lapis negara. Nah, lapis negara ini harusnya memberikan sebuah kebijakan. Kalau cuma pemimpin negara nolongin orang, itu Om Deddy juga bisa. Nah, balik lagi kepada orang yang nyamar tadi jadi seorang ini. Nah, maka yang membedakan cuma satu, intention itu aja. Dan intention yang tahu kita. Hanya saja ketika intention itu yang tahu kita, itu kadang-kadang terlihat juga ke depan publik. Tapi kelihatan. Orang bisa ngerasain intention itu. Salah satunya adalah dengan apa yang dia lakukan setelah itu misalnya. Makanya kadang-kadang ada orang yang kelihatan dia humble, tapi orang tahu. Gitu kan ya, walaupun lebih banyak lagi orang-orang yang mungkin nggak tahu. Nah, makanya intention itu menentukan bagaimana cara Om Ded memilih. Makanya contoh misalnya, Om Ded ketika ngelihat kayak gitu misalnya, Om Ded berpikir, gini deh, menurutmu yang lebih baik kayak apa? Yang kamu bisa lakukan apa? Saya pengen buat warung. Ya udah kalau gitu kita coba warung ya. Nah, kemudian Om Ded evaluasi kan. Oh iya, dan itu kita jagain ya.
Betul. Jadi kita ada orang ada saudara lah ya yang tinggal di daerah situ. Betul. Jadi uang itu kita taruh ke saudara kita dulu. Benar. Untuk pelan-pelan kasih jadiin warungnya dulu. Benar. Dan jagain uangnya jangan ke dia. Nah, itu namanya intention. Intention itu akan mewujud pada apa cara-cara yang kita pilih. Contoh ya Om Ded ya. Kalau andai kan intensinya cuma untuk konten, berarti cuma pada konten kan? Cuma pada penyerahan, foto, dan. Tapi kan tidak ada sesuatu yang lain. Ada lagi satu. Misalnya orang ini ketika bikin video naik di mobil Alphard, wah ini jam 1 pagi, saya harus jalan sekarang. Saya belum tidur, badan agak demam, saya makan dulu, lagi kedinginan, saya demam nih, tapi saya harus ke sana. Maksud gue gini loh ya, gini. Gue juga pernah nolong orang gitu ya. Ini bukan orang mau mati ditolong ya Ustaz ya. Ini cuma mau ngasih sumbangan. Betul. Kalau badan saya lagi demam, saya transfer. Atau kalau badan saya lagi demam dan saya mau ketemu, saya tunggu besok pagi lah baru jalan. Gak jam 1 pagi juga gue jalan lagi demam gitu maksudnya. Tapi kan itu gak bisa dikontenin. That's the point. Nah itu maksudnya. Jadi sebenarnya intention itu juga sesuatu yang akan terlihat sebenarnya. Nah maka kalau kita balik lagi kepada itu, berarti ini masalah mental yang kita khawatirkan. Karena kalau kita bicara tentang keumuman aja, manusia tuh punya sifat manusia itu adalah dependensi. Itu yang bahaya sebenarnya. Maka ketika kita punya anak, kita nggak boleh menyelesaikan seluruh masalah anak-anak itu. Karena yang namanya telur itu kalau kita pecahin dari luar, itu namanya berantakan, ambruk. Tapi telur kan harus pecah dari dalam. Betul. Ya pecah dari luar dipecahin ya. Iya, kalau pecah dari dalam netes. Dia memang sudah saatnya untuk dia pecah. Betul. Nih gue sebut nama aja lah, gak ada masalah. Jadi saya nonton kontennya Willy Salim ngasih 100 juta ya. Nggak, kan kita juga, maksudnya bukan menyerang mengatai juga gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, bener gak Ustadz? Gini, kalau menurut saya, maaf ya sekali lagi nih kalau saya salah ngomongnya. Ini orang miskin, kurang pendidikan. Maaf nih kalau sekali lagi salah, bukan menghina, tapi dikasih uang berapapun habis kalau tidak ada edukasi menggunakan. Gue sih ingat banget Ustadz di Amerika itu banyak. Kalau di Indonesia kayaknya karena nggak ada beritanya. Di Amerika ingat gak sih Ustadz ada berita orang yang dapat berapa juta dolar menang undian 3 tahun homeless. 2 tahun homeless tuh ngabisinnya gimana? Iya, kita aja mikir ngabisinnya gimana. Iya, kan? Nah itulah antara mental miskin sama mental kaya. Makanya di dalam Islam itu, Islam melarang bukan miskin, dan Islam juga tidak pernah melarang orang untuk jadi kaya. Yang yang Islam larang adalah mental miskin. Mental miskin. Dan yang Islam harapkan pada orang itu adalah mental kaya. Jadi ada orang miskin tapi tidak bermental miskin ya? Berarti dia orang yang miskin yang akan terus berusaha. Betul. Oke. Jadi mental kaya dan mental miskin sederhana. Pernah nggak sih Om Ded ketemu orang? Kalau orang ketemu, meskipun dia orang kaya ya, tapi begitu dia ketemu Om Ded, dia akan mikir begini, apa yang bisa aku ambil dari orang ini? Dia punya exposure, aku nggak punya. Gimana aku bisa manfaatkan exposure-nya dia? Gimana bisa bisnis? Betul. Dia punya networking, aku nggak punya. Gimana networking dia bisa bermanfaat buat aku? Itu mental miskin. Karena mental miskin dia mau nada. Tangannya di bawah, bukan tangannya di atas. Oke, kalau mental kaya? Kata Rasulullah, itulah yang namanya tangan di atas. Dia senantiasa pengen apa benefitku bagi orang ini, apa yang bisa aku bantu pada orang ini. Meskipun dia nggak punya, tapi dia mikir gimana caranya saya bisa bantu. Artinya ketika orang punya mental kaya, kalau menurut Rasulullah tadi di atas, ketemu dengan orang kaya, bisa jadi corporation work together. Luar biasa. Ini terjadi ketika Abdurrahman bin Auf ketemu dengan orang kaya di Madinah. Kan menarik, ketika hijrah itu Abdurrahman bin Auf tuh nggak bawa apa-apa kecuali baju yang melekat di badan. Karena seluruh hartanya harus tinggal di kota Makkah. Orang Makkah bilang kamu boleh hijrah, tapi seluruh harta kekayaanmu yang kamu dapat di sini stays. Kamu boleh pindah. Ketika dia pindah, dia bilang nggak ada masalah, aku cinta dengan Allah dan Rasulnya. Maka ketika dia sampai di Madinah, Rasul mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi, seorang yang paling kaya di Madinah yang punya toko banyak banget. Dan yang menariknya adalah nih, lihat nih, mental kaya. Sa'ad bin Rabi begitu dapat saudara, dipersaudarakan sama Rasulullah, dia senang bukan kepalang. Dia bilang, bro sini bro, lihat nih, ini istri gua ada 2. Lu boleh pilih salah satu, kalau lu mau gue ceraiin, gue nikahin sama lu. Oke. Coba nanti kita bahas ya. Serem banget, emang istri adalah komoditas. Sebentar, tahan dulu. Yang kedua, itu toko-tokoku semua tuh, kalau kamu mau kita bagi 2, kamu silakan ambil yang mana aja kamu mau. Abdurrahman bin Auf bilang gini, saya nggak memerlukan semua itu saudaraku. Barokah Allah atas kamu, istrimu, dan usahamu semuanya. Aku nggak perlu semua itu. Tunjukkan aja aku di mana letaknya pasar supaya aku bisa berdagang di situ. Cukup kamu tunjukkan pasar. Itu aja aku perlu. Nah, kita bisa lihat ketika 2 orang mental kaya ketemu, maka mereka sudah tahu cara pikir masing-masing. Maka orang kaya ini nawarin istrinya, kenapa? Karena nggak bakal diambil. Mana ada orang kaya mau untuk gengsinya
di apa namanya kayak dipertaruhkan iya, hal-hal itu malah yang kecil. mempermalukan Anda. Betul. Bagi kita hal kecil.